Sifat-sifat aktivitas manusia dalam konteks belajar. Pendahuluan. Pendidikan merupakan proses kompleks yang tidak hanya melibatkan transfer informasi, tetapi juga melibatkan aktivitas mental bersifat aktif dari peserta didik. Dalam konteks psikologi pendidikan, perilaku belajar seseorang sangat dipengaruhi oleh 3 fondasi utama, yaitu aktivitas berpikir, kondisi perasaan, dan kekuatan motif. Berpikir memungkinkan individu untuk mengolah, menafsirkan, dan mengarahkan aktivitas mental untuk mencapai tujuan, baik melalui penalaran, reflektif, maupun kreatif. Definisi, tahapan, dan jenis-jenis berpikir dalam konteks psikologi pendidikan. Yang pertama, definisi. Berpikir merupakan proses manipulasi representasi mental melalui analisis, sintesis, dan penarikan kesimpulan dari data atau pengalaman. Menurut Surya Brata, berpikir melibatkan 3 langkah dasar, yaitu pembentukan pengertian, penjalinan pengertian, dan penarikan kesimpulan dalam pendidikan. Proses ini bersifat dinamis dan kompleks, membantu siswa menghadapi tantangan belajar secara efektif. Tahapan berpikir menurut Surya Brata mencakup pembentukan pengertian melalui analisis ciri objek, perjalinan pengertian dengan menghubungkan ide, dan penarikan kesimpulan. Wasti Soemanto menggambarkan proses dinamis melalui dari pengalaman, refleksi, hingga pencapaian tujuan. John Dewey menambahkan tahapan reflektif, merasakan masalah, melokalisasi, merumuskan hipotesis, dan menguji secara berulang. Jenis berpikir. Jenis utama meliputi autistik, yaitu melamun, fantasi, dan realistik. Nalar untuk pemecahan masalah. Dengan realistik terdiri dari induktif, deduktif, dan analogis. Terdapat juga jenis-jenis berpikir lainnya, yaitu konkret, yaitu terikat ruang waktu, abstrak, konsep tak terbatas, klasifikatoris, pengelompokan, dan ilmiah dengan pembuktian. Dalam pendidikan, berpikir reflektif mendominasi untuk pengembangan kritis siswa. Peran perasaan positif dan negatif serta klasifikasinya terhadap keterlibatan belajar siswa. Yang pertama, positif. Perasaan positif seperti kebahagiaan, kebanggaan, antusiasme, dan rasa nyaman. Klasifikasi perasaan positif ini terkait aktivitas seperti harapan dan kelegaan, atau hasil belajar seperti kegembiraan dan kebanggaan, yang menciptakan spiral positif menuju prestasi dan motivasi berkelanjutan sehingga siswa lebih terlibat dalam proses pembelajaran. Yang kedua, negatif. Perasaan negatif seperti kecemasan, frustasi, kebosanan, dan kesedihan cenderung mempersempit fokus kognitif. Klasifikasi perasaan negatif mencakup emosi aktivitas seperti panik dan marah, dan hasil seperti malu dan kecewa. Berbagai macam motif, mulai dari motif bawaan hingga motif intrinsik yang menggerakkan perilaku belajar. Yang pertama, motif bawaan instinktif, muncul secara alami untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti rasa ingin tahu dan eksplorasi. Motif yang kedua, motif intrinsik, dorongan dari dalam diri seperti minat, rasa penasaran, dan keinginan mengembangkan diri tanpa paksaan. Dan yang ketiga, motif ekstrinsik, dipengaruhi faktor luar seperti tuntutan keluarga, norma sosial, hadiah, atau hukuman. Sifat-sifat aktivitas manusia dalam konteks belajar. Yang pertama, perhatian. Yang kedua, pengamatan. Yang ketiga, tanggapan. Keempat, fantasi. Kelima, ingatan. Dan yang terakhir, asosiasi. 1. Perhatian. Perhatian atau attention merupakan suatu proses psikologis berupa pemusatan atau konsentrasi energi psikis individu terhadap suatu objek, aktivitas, atau pengalaman tertentu. Perhatian berperan penting dalam proses belajar karena menjadi pintu masuk bagi informasi untuk diproses lebih lanjut dalam sistem kognitif individu.
Tanpa perhatian, rangsangan yang diterima oleh indera tidak akan diolah secara optimal dan cenderung tidak menghasilkan perubahan perilaku yang bermakna. Berdasarkan intensitasnya, perhatian dapat dipahami sebagai derajat kesadaran yang menyertai suatu aktivitas psikologis atau pengalaman batin individu. Intensitas perhatian berkaitan dengan banyak atau sedikitnya energi psikis yang dicurahkan pada suatu aktivitas. Dalam praktiknya, individu tidak mungkin memusatkan perhatian secara intensif pada dua aktivitas sekaligus. Semakin tinggi intensitas perhatian yang dicurahkan pada suatu aktivitas, semakin sulit individu untuk melakukan aktivitas lain pada waktu yang bersamaan. Hal ini menunjukkan keterbatasan kapasitas perhatian manusia atau limited attentional capacity sebagaimana ditegaskan dalam teori pemrosesan informasi modern. Ditinjau dari cara timbulnya, perhatian dibedakan menjadi perhatian spontan dan perhatian sengaja. Perhatian spontan atau tidak disengaja muncul tanpa adanya usaha sadar dari individu untuk memusatkan aktivitas psikis pada suatu objek. 2. Pengamatan. Pengamatan atau perception merupakan suatu usaha aktif individu untuk mengenal dunia nyata melalui pemanfaatan panca indera. Melalui fungsi-fungsi sensori, individu menangkap berbagai stimulus dari lingkungan sebagai bahan mentah yang kemudian diolah oleh sistem kognitif. Oleh karena itu, pengamatan dipandang sebagai aktivitas intelektual paling awal yang menjadi dasar bagi proses berpikir, belajar, dan pembentukan pengetahuan. Secara psikologis, pengamatan tidak bersifat pasif, melainkan terorganisasi. Dunia yang diamati tidak diterima secara acak, tetapi disusun menurut pola-pola tertentu. Pengaturan pengamatan dapat ditinjau dari beberapa aspek. Pertama, pengaturan menurut sudut ruang, yaitu pengamatan yang dilukiskan dalam relasi spasial seperti atas bawah, kiri kanan, jauh dekat, serta tinggi rendah. Pengaturan spasial ini memungkinkan individu memahami posisi dan hubungan objek dalam lingkungan fisik. Kedua, pengaturan menurut sudut pandang Gestalt, yaitu kecenderungan individu untuk memandang objek sebagai suatu keseluruhan yang bermakna dan berdiri sendiri, bukan sekadar kumpulan bagian-bagian terpisah. Objek seperti rumah, manusia, atau meja dipersepsi sebagai satu kesatuan utuh. Ketiga, pengaturan menurut sudut pandang waktu, yaitu pengamatan yang dilukiskan dalam dimensi temporal, mencakup masa lampau, masa kini, dan masa yang akan datang. Dimensi waktu ini berperan penting dalam memahami perubahan, urutan peristiwa, dan pengalaman hidup individu. Keempat, pengaturan menurut sudut pandang arti atau makna, yakni pengamatan terhadap objek berdasarkan arti personal atau sosial bagi individu yang mengamati. Dengan demikian, objek yang sama dapat dimaknai secara berbeda oleh individu yang berbeda tergantung pada pengalaman, kebutuhan, dan latar belakang budayanya. Ketiga, tanggapan. Tanggapan merupakan bayangan atau gambaran mental yang tersimpan dalam ingatan setelah individu melakukan pengamatan terhadap suatu objek atau peristiwa. Melalui tanggapan, individu tidak hanya mampu menghidupkan kembali pengalaman yang telah diamati di masa lalu, tetapi juga dapat mempresentasikan keadaan yang sedang berlangsung maupun mengantisipasi kejadian yang akan datang. Dengan demikian, tanggapan memiliki fungsi kognitif yang lebih luas daripada sekedar reproduksi pengalaman sensoris, karena melibatkan proses ingatan, imajinasi, dan antisipasi. Berdasarkan orientasi waktunya, tanggapan dapat dibedakan menjadi 3 jenis. Yang pertama, tanggapan masa lampau atau tanggapan ingatan, yaitu gambaran mental yang muncul kembali dari pengalaman yang telah dialami sebelumnya. Jenis tanggapan ini sangat berkaitan dengan fungsi memori dan berperan penting dalam proses belajar, karena memungkinkan individu mengingat kembali materi dan pengalaman terdahulu. Kedua, tanggapan masa datang atau tanggapan mengantisipasi, yaitu gambaran mental tentang sesuatu yang belum terjadi, tetapi diperkirakan atau diharapkan akan terjadi. Tanggapan ini berkaitan erat dengan kemampuan berpikir prospektif, perencanaan, dan prediksi. Ketiga, tanggapan masa kini, yaitu gambaran mental yang mewakili keadaan yang sedang berlangsung, meskipun objek tersebut tidak sedang ditangkap secara langsung oleh indera. Keempat, fantasi. Fantasi merupakan daya atau kemampuan psikologis individu untuk membentuk tanggapan-tanggapan baru, berdasarkan tanggapan yang telah dimiliki sebelumnya.
Melalui fantasi, individu tidak sekedar mereproduksi pengalaman yang pernah dialami, tetapi juga mengolah, mengubah, dan mengombinasikannya sehingga melahirkan gambaran mental yang baru. Dalam pengertian yang lebih luas, fantasi dipahami sebagai fungsi psikis yang memungkinkan manusia berorientasi pada dunia imajiner dan melampaui batas-batas dunia real, baik untuk tujuan penyesuaian diri, pemahaman sosial, maupun menciptakan makna baru. Ditinjau dari tingkat kesadarannya, fantasi dapat dibedakan menjadi fantasi tak disadari dan fantasi yang disadari. Fantasi tak disadari terjadi secara spontan tanpa adanya maksud atau usaha dari individu untuk memasuki dunia imajiner. Pada kondisi ini, individu seolah-olah melampaui realitas tanpa kesadaran penuh, sebagaimana tampak pada fenomena dusta khayal pada anak-anak, yaitu ketika anak menyampaikan cerita yang tidak sesuai kenyataan tanpa niat untuk berbohong. Sementara itu, fantasi yang disadari merupakan fantasi yang terjadi dengan sengaja dan disertai usaha sadar dari subjek untuk memasuki dunia imajiner. Fantasi yang disadari dapat dibedakan menjadi fantasi aktif dan fantasi pasif. Fantasi aktif adalah fantasi yang dikendalikan oleh pikiran dan kemauan, sehingga individu secara sadar mengarahkan dan mengolah tanggapan-tanggapan yang dimilikinya. Sebaliknya, fantasi pasif merupakan fantasi yang tidak dikendalikan secara aktif oleh individu. Dalam keadaan ini, individu cenderung bersikap pasif dan membiarkan tanggapan-tanggapan bermain bebas dalam kesadarannya, sebagaimana yang terjadi pada aktivitas melamun. Yang kelima, ingatan. Ingatan merupakan kemampuan psikologis individu untuk menyerap pengetahuan melalui proses pencaman yang bersifat aktif, sehingga pengalaman dan informasi yang diperoleh tidak hanya dipengaruhi oleh stimulus masa kini, tetapi juga oleh proses-proses mental yang berlangsung pada masa lampau. Kepribadian manusia berkembang dalam dimensi waktu, di mana pengalaman-pengalaman sebelumnya tidak lenyap begitu saja, melainkan tersimpan dan dapat diaktifkan kembali untuk memengaruhi perilaku dan aktivitas pada masa kini maupun masa depan. Oleh karena itu, secara umum ingatan didefinisikan sebagai kecakapan untuk menerima, menyimpan, dan memproduksi kesan-kesan yang diperoleh individu melalui interaksi dengan lingkungannya. Secara teoretis, fungsi ingatan mencakup 3 aspek utama, yaitu yang pertama mencamkan atau encoding, yang kedua menyimpan kesan-kesan atau storage, dan yang ketiga memproduksi atau mereproduksi kesan-kesan atau retrieval. Pada tahap mencamkan, individu menerima dan mengolah informasi yang masuk melalui panca indera dan perhatian. Proses ini dapat berlangsung secara sengaja, yakni ketika individu secara sadar berupaya menghafal atau memahami suatu materi, maupun secara tidak sengaja, yaitu ketika pengalaman diperoleh tanpa niat khusus untuk mengingatnya. Yang keenam, asosiasi. Dalam proses mengingat kembali atau retrieval, dikenal konsep asosiasi, yaitu hubungan antar satu tanggapan dengan tanggapan lain yang telah tersimpan dalam jiwa individu. Asosiasi berperan penting karena ingatan manusia tidak tersusun secara terpisah, melainkan membentuk jejaring makna yang saling berkaitan. Ketika satu tanggapan diaktifkan, tanggapan lain yang memiliki hubungan tertentu cenderung ikut muncul ke dalam kesadaran. Prinsip ini telah lama dikemukakan dalam psikologi klasik dan hingga kini tetap relevan dalam teori memori modern, khususnya dalam kerangka associative network theory dan semantic memory. Secara klasik, terdapat beberapa hukum asosiasi yang menjelaskan bagaimana hubungan antara tanggapan terbentuk dalam proses mengingat. Pertama, hukum simultan atau keserentakan, yaitu tanggapan-tanggapan yang dialami secara bersamaan cenderung saling berasosiasi. Ketika beberapa unsur muncul pada waktu yang sama, misalnya bentuk suatu benda, namanya, dan baunya, maka unsur-unsur tersebut akan saling mengingat dalam ingatan. Rincian masing-masing aspek sebagai landasan perilaku belajar. Yang pertama, berpikir, proses kognitif. Berpikir adalah aktivitas mental aktif yang digunakan individu untuk mengolah informasi dan mencapai tujuan tertentu. Yang kedua, perasaan, landasan efektif. Perasaan merupakan suasana psikis subjektif yang sangat memengaruhi cara individu belajar. Dan yang terakhir, motif. Motif adalah keadaan internal yang mendorong dan menggerakkan, mempertahankan perilaku untuk mencapai tujuan hidup. Kesimpulan, materi ini menjelaskan bahwa perilaku belajar siswa
didasarkan pada aspek kognitif, efektif, dan motivasi yang saling berkaitan. Secara kognitif, belajar melibatkan proses berpikir seperti menganalisis, merefleksi, dan menarik kesimpulan. Secara efektif, perasaan positif seperti antusias dapat meningkatkan keterlibatan belajar, sedangkan perasaan negatif seperti kecemasan dapat menghambat, tetapi dapat diatasi dengan regulasi emosi. Dari segi motivasi, dorongan intrinsik seperti rasa ingin tahu dan keinginan berkembang lebih efektif dibanding motivasi ekstrinsik.